kali itu bisa kenal mesbah doa awalnya? Sudah pasti kalau cari Tuhan tuh selalu waktu ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah, nggak cari iya, Tuhan. suka nggak doa Lupa. ya, suka nggak pujian waktu jam doa itu semua lalai. Waktu itu saya merasa hidup saya sudah ada di benar-benar kayak Zona rasa nyaman. sudah di atas ya. Segala sesuatunya juga sudah sempurna menurut saya. Jadi kayak seringkali yang dulu setiap hari doa 3 kali, pujian 3 kali, udah luntur semua. Udah luntur. Bangun siang, kadang juga doa lupa. Saya sempat Roh Kudus tuh baik sih, sering kayak bicara di dalam hati. Kalau kamu gini terus, nanti kamu mau dilempar batu dulu sama Tuhan, baru kamu mau sering kembali. diingetin ya Sering sebenarnya. diingetin. Oh. Saya sampai bilang sama suami saya ketika kan kita setiap malam tuh sudah biasa kayak sate bareng-bareng saat sama teduh ya. anak-anak. Iya. Itu juga sering, biasanya sate jam 9 on time, sekarang satenya jam 11, jam 12. Pokok lihat sinetron dulu, lihat kayak film dulu. Saya bilang sama suami saya, aduh yang kalau ini aku ini kok kerasa udah kayak jauh dari Tuhan. Udah dalam 1 tahun sudah tidak pernah meneteskan air mata buat kebaikan Tuhan. Padahal biasanya tuh saya sering dengar pujian aja tuh langsung nangis. Iya. Saya bilang aku takut ini yang lihat Tuhan marah sama aku. Saya bilang gitu. Terus tapi ya itu cuman kayak ucapan saya aja, tapi juga ya nggak tobat-tobat. Iya, nggak ada tindakan. Iya, sampai suatu hari itu ada kayak COVID, ya kan, terus juga pandemi. Terus banyak orang-orang di sekitar tuh yang meninggal. Nah, kan dari dulu tuh Bu, ketakutan saya yang paling besar tuh saya takut mati. Paling takut mati. Saya takut suami saya ada apa-apa, saya takut anak saya ada apa-apa. Tapi yang paling jelek dari diri saya egois. Saya paling takut diri saya sendiri yang mati. Jadi itu ketakutan yang paling terbesar di dalam hidup saya. Takut mati. Sampai suatu hari tuh saya ini jujur Bu, sudah 2 tahun saya tuh konsum obat untuk jaga berat badan. Jadi kayak obat untuk pencahar, jadi supaya kalau saya makan banyak langsung buang air gitu. Nah, suatu hari saya memang udah memutuskan kalau pingin punya anak lagi. Nah, kalau pingin punya anak lagi kan sudah nggak mungkin tuh minum obat kayak gitu. Kan mau nggak mau saya harus lepas. Awal mula saya lepas itu obat, saya dari dalam pikiran saya mikir, aduh nanti kalau aku nggak bisa buang air gimana? Kok bisa buang air gimana? Mulai khawatir. Dan sungguhan itu yang terjadi, Ibu. Itu awal mula saya kena sakit itu bukan cuma buang air aja, tapi juga saya tuh kayak ke belakang terus, karena dalam sehari itu saya sempet kayak buang air kecil itu sudah sampai nggak bisa dihitung Ibu, 20 kali lebih. Sampai saya tapi itu nggak minum obat, nggak minum obat. Terus saya sampai periksa ke dokter bilang awal bilang kamu ini nggak apa-apa, cuman ya dari hasil tesnya ini mau menuju ke infeksi saluran kencing, tapi masih belum infeksi. Dia bilang gitu, terus saya bilang oh ya puji Tuhan. Terus akhirnya saya ke rumah, saya dikasih obat. Kok iya pas ternyata obat yang saya minum itu, waktu saya minum itu tidak membuat saya membaik, tambah parah. Jadi saya tuh tambah pipisnya tuh sehari tambah gak kehitung. Saya sampai bilang sama dia, ini kok kayak gini ya, saya tambah kehitung. Aku kayak nanti kalau misalnya aku kayak gini gak bisa sembuh gimana, kalau aku mati gimana. Jadi saya tuh sudah melunturkan Tuhan, yang penting ya cari Tuhan tuh cuman Tuhan sembuhkan saya. Tapi gak belajar untuk berserah gitu loh Bu. Jadi ya ketakutan saya setiap hari itu bukan cari Tuhan, tapi ketakutan saya mati. Iya, diri saya egois. Terus habis gitu sampai suatu hari, 1 minggu itu saya baru mulai gini, aku hidupku kayak gini terus aku nggak bisa. Akhirnya saya mulai berserah sama Tuhan. Terus suami saya juga bilang, kamu harus tes lagi ini, air kencingnya ini kayak nggak normal karena minum obat nggak membaik. Ternyata saya tes kan Bu, beneran yang sebelumnya belum infeksi jadi infeksi. Padahal sudah diobat. Yang sebelumnya itu pokoknya nilai rujukannya itu bagus semua, jadi tambah parah semua. Waduh, akhirnya tambah stres. Tambah menjadi tambah saya kepikiran lagi kan Bu. Akhirnya saya dari situ saya bilang gini, saya tahu kalau semakin parah berarti Tuhan ini maksudnya ingin saya ini semakin berserah sama Tuhan. Betul. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau sembuhkan ya sudah, nggak mau sembuhkan ya sudah, yang penting aku memuliakan namamu. Jadi saya mulai kayak cari Tuhan lagi dari situ. Terus saya bilang, terus saya kan setiap hari biasain baca kayak renungan air hidup itu loh, yang setiap hari ada firman. Nah waktu itu saya tuh baca
itu loh yang firman yang anak gampang didikan gampang. itu ya, saya nangis gak karu-karuan. Saya nangis, Tuhan ampuni saya mau bertobat Tuhan, selama ini saya sudah enak-enakan di atas, saya lupa sama Tuhan, ada gini saya baru cari Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Akhirnya ya puji Tuhan Ibu, itu ada kayak 1 minggu saya hidup di dalam pertobatan. Akhirnya saya mulai sembuh, sudah mulai nggak. Tapi waktu itu Ibu dikirimin pertama kali saya itu khotbah atau mesbah doa? Masih belum kenal itu, belum kenal Ibu. Masih belum. Saya pikir masalah sudah selesai. Sudah selesai. Ternyata itu awal mula Ibu. Awal mula. Baru permulaan. Iya, jadi saya sudah 2 minggu itu kan habis lepas langsung habis buang air kecil, yang ini buang air besar. Jadi saya nggak bisa buang air besar, itu kayak sulit sekali karena kan sudah terbiasa minum obat. Tapi luar biasanya Tuhan itu ya, saya tetap bisa rutin BAB walaupun memang kayak selalu merasa nggak tuntas. Jadi pada saat itu saya duduk aja nggak bisa. Saya merasa kalau, waduh saya ini ada penyakit, saya ini merasa ada penyakit. Perut saya ini kerasnya kayak batu, kayak begah, kayak orang itu istilahnya itu kayak apa ya, kembung, iya. Nah saya kebetulan ada empek saya itu dia meninggal kena kanker usus besar. Jadi saya mikir gini, aku ini kanker. Terus saya baca Google, gejalanya tuh semuanya kayak saya semua. Yang inilah, yang itu, yang ini. Aduh saya semakin stres, semakin biasa. Akhirnya ya itu, kalau misalnya wis tambah parah gitu, biasa selalu saya buka YouTube cari pendeta-pendeta, cari khotbah-khotbah. Khotbah ini, khotbah itu, khotbah ini, khotbah itu. Nggak tahu kenapa waktu itu mama saya bilang gini sama saya. Papa saya kan orangnya jarang berdoa, juga jarang beribadah. Orangnya juga kalau sama pendeta itu pele-pele. Soalnya dia selalu merasa kalau iki suka berkat-berkat terus. Juga duean lah, ini apalah, ini apa. Tapi kok dia mau denger khotbahnya Ibu Debbie Basir. Terus saya mulai waktu itu saya cari di YouTube Debbie Basir gitu. Terus saya mulai dengarkan khotbahnya. Terus saya langsung pada saat itu juga sama, waduh saya suka sama pendeta. Maksudnya kayak memang benar ya bahwa kayak apa yang diajarkan itu nggak tahu kenapa menyentuh di hati saya. Karena kayak kebanyakan orang itu kalau doa pasti berkat, doa berkat, ini kok enggak gitu. Jadi saya merasa ya benar, karena saya sendiri saya mengalami bahwa hidup ikut Tuhan itu enggak segampang itu. Bukan berarti kita hidup ikut Tuhan berkat terus. Enggak, justru kita itu malah dapat masalah, tapi nanti kita dikasih jalan keluar dan bisa naik ke level ke berikutnya gitu. Akhirnya ya sudah Bu, saya waktu itu saya berpasrah ya, saya berdoa setiap hari, tapi ya saya sadar bahwa kayak waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Saya sempat dengar dengar khotbah kayak gitu, dan pada saat itu saya juga sempat maksa. Saya bilang sama suami saya harus ketemu sama Ibu Debbie Basir ini, saya mau minta didoakan. Barangkali nanti saya dijamah saya bisa sembuh. Soalnya kan setiap hari nggak enak Bu, begah sekali perut saya. Nafas itu kayak sulit. Jadi saya setiap hari itu air mata, saya berdoa dengan air mata. Setiap hari itu saya kayak nggak enak sekali hidup mau saya. Mau meyakinkan diri sembuh juga nggak bisa karena ini perut rasanya nggak enak. Luar biasanya Tuhan yang dari awal saya ini takut mati dibuat jadi seseorang yang saya akhirnya pingin mati. Berserah total. Jadi yang awalnya saya takut mati, akhirnya saya sampai, Tuhan, udah Tuhan, ini nafas, ini hidup milikmu. Kalau engkau mau ambil, silakan Tuhan. Daripada saya harus hidup seperti ini terus, saya menderita Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Tapi ya sudah Ibu, ya saya mulai terima keadaan saya ini dan mulai kayak benar-benar saya berserah sama Tuhan. Jadi yang Alkitab yang sudah nggak pernah dibaca, saya baca lagi, terus saya ikut, saya khotbahnya Ibu itu saya putar satu-satu semua sampai waktu itu saya ingat, saya kan sampai waktu itu berobat ke Singapura kan Ibu. Jadi saya gitu ya? Iya, sampai dokter Singapura tuh juga bilang kamu ini nggak apa-apa. Maksudnya stres. Iya, gejala kamu ini nggak ada apa-apa, tapi kok maksudnya kok kamu merasakan heboh seperti itu. Saya sudah bilang, waduh, kalau penyakit aneh-aneh ini biasanya datangnya dari Tuhan. Dong dokter aja kayak nggak ngerti penyebabnya apa, tapi kok saya menderita sekali gitu. Saya menderita sekali. Akhirnya ya udah, saya mulai berserah terus ya. Saya itu ikut mesbah doa pada hari itu. Jadi di dalam pemikiran saya pokoknya obat yang paling manjur itu firman Tuhan. Terus saya ngelihat mesbah doa setiap hari kan saya dapat firman. Nggak tahu kenapa firmannya itu selalu cocok. Jadi kayak obat buat saya setiap hari. Ya udah saya tekunin itu sampai suatu hari ya saya memang ada dengar khotbahnya Ibu. Ibu bilang terkadang memang
kita itu nggak boleh, maksudnya kalau kayak ya kalau mau sembuh ya cuman kayak doa aja, kayak ya Tuhan pun itu juga memakai dokter itu juga diberkati juga untuk menyembuhkan juga gitu loh. Sampai suatu hari itu ya suami saya tuh ya saya bilang gini, apa jangan-jangan saya ini stres ya, saya bilang kayak gitu. Soalnya ini saya sudah mulai capek, saya sudah keliling cari dokter di mana-mana, kok nggak ada yang bisa menyembuhkan saya. Saya ini cuma doa setiap hari itu, pokok saya bangun jam 3 pagi, saya sampai tulis surat kecil saya untuk Tuhan, saya doa, saya baca firman. Terus sampai kayak pada suatu titik itu ya saya yang meyakini itu bahwa apa mungkin saya ini stres. Kan terkadang itu kalau waktu Tuhan itu saya percaya kamu tuh diberikan hikmat, diberikan sebuah rema, nanti bisa sembuh kan Bu. Terus saya mikir apa ini ya jawabannya Tuhan. Terus saya bilang sama suami saya mau konsultasi, coba kita ke kayak ke psikolog, ke dokter kejiwaan gitu. Gimana maksudnya keadaan saya ini kok kayak gini gitu. Terus akhirnya suami saya juga setuju. Akhirnya kita ke dokter pada waktu itu ya. Yang anehnya itu Bu, saya waktu itu diresepin sama dia, saya cuma minum sekali langsung di resepinnya itu berapa lama? Di resepinnya itu untuk selama 1 bulan pertama. Dan dokternya bilang ini pengobatan. Dokternya juga bilang cek usus saya, ususmu ini sehat loh, bunyinya bagus, nggak ada masalah. Tapi kan saya selalu kerasa-kerasaan saya ini ada kanker usus. Jadi saya ini ada kanker usus. Penyakit yang secara fisik itu sama sekali tidak ada tes atau apapun yang membuktikan bahwa dia itu ada penyakit fisiknya. Tapi dia merasa sudah seperti Bu. Waktu itu sampai yang paling parah waktu itu apa? Valentine atau apa? Iya, saya anniversary sama dia. Saya anniversary sama dia itu saya nangis terus, saya peluk dia. Aku daripada hidup kayak gini mending aku mati. Aku nggak kuat, aku mati aja. Saya bilang gitu. Terus sampai kayak ya itu saya cari ibu pada waktu itu. Sampai ngikut nggak bisa. Saya di Surabaya. Aku dok apa cari saya pendeta Debbie Blazer kan, karena waktu itu kan saya sudah rutin dengarkan. Tapi nggak bisa, saya DM Instagram juga. Di dalam hati saya tuh yang paling dalam tuh dia ada bilang gini, kamu sendiri juga sudah pernah dengar khotbahnya Ibu Debbie loh. Jangan cari pendeta. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Berlutut, jangan minta didoakan. Saya ingat doamu sendiri dengan cucuran air mata itu yang akan didengar Tuhan. Betul. Ya akhirnya saya mencucurkan air mata pada saat itu, saya doa benar-benar saya berserah. Kok pas setelah itu 1 minggu kemudian yang saya habis dari dokter itu saya hanya minum satu biji obat loh ya, langsung Tuhan saya disembuhkan. Jadi dokternya itu sampai bingung, loh kamu ini nggak ada keluhan apa-apa. Enggak dok, saya sampai sudah lupa saya punya penyakit apa. Puji Tuhan, haleluya, saya bahagia luar biasa Ibu. Jadi itu saya alami itu sepanjang berapa lama kita ini, 6 bulan ada ya. Bayangkan 6 bulan disiksa sama keadaan, sama iblis yang jadi tidak ada apa-apanya, saudara. Jadi dalam 1 tahun itu Tuhan benar-benar mau tarik saya balik. Dari awal tahun itu saya ulang tahun saya persis saya kena COVID. Jadi saya nggak bisa ketemu anak-anak Ibu. Habis COVID itu yang infeksi saluran kencing itu. Jadi habis infeksi saluran kencing ya? itu, iya. Jadi di sini saya nangkep bahwa saya malah bersyukur, wah Tuhan ini sayang sama saya. Iya, itulah Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap Ibu. anak. Benar, jadi kayak ini saya benar-benar sadar bahwa Tuhan ini luar biasa. Amin. Dan setiap hari itu saya tidak pernah kayak digeletakkan ya, karena saya percaya bahwa kehidupan tuh nggak ada yang kebetulan. Kalau saya dengar setiap hari saya mesbah doa, kok firmannya itu cocok. Jadi saya mikir, masa yang dengar mesbah doa ini masa saya sendiri, kok seakan-akan kayak Tuhan ini berbicara sama saya. Semua gitu. orang yang mendengar itu juga ngomong gitu, cocok. Nggak tahu cocoknya itu yang di mana, tapi bagiannya masing-masing. Iya, jadi ya mulai sekarang ya aduh puji Tuhan hidup saya ini diubahkan ya Bu. Ini tahun yang baru saya kayak sukacita setengah. Nah sekarang saya mau tanya nih sama suaminya, menghadapi istri 6 bulan seperti itu, stres, depresi itu gimana Pak? Jadi memang awalnya karena pikirnya kan mungkin ada penyakit yang dalam ya takut juga kan memang ke dokter dan lain-lain, tapi semakin ke dokter semakin bingung kan, bingung karena dokter nggak ada hasilnya sama sekali. Sampai pada ke Singapura kemana ya akhirnya bahwa kalau sudah semua penyakit sudah nggak ada, terus berarti kan ada di pikiran. Jadi saya mikir kamu daripada kamu ke psikolog nanti misalkan dikasih obat macam-macam, tambah ketergantungan, susah tidur dan macam-macam, berdoa saja, minta kesembuhan, pulihkan sendiri kesehatan mental. Tapi ya itu setelah dicoba berapa lama
nggak ada perkembangannya signifikan juga. Memang seperti yang tadi dia ngomong, dia lebih bisa menerima, berserah. berserah. Saya sudah nggak takut mati sama sekali. Sampai yang terakhir itu saya baru sadar kalau cara kerja Tuhan itu tidak selalu ada kita berdoa lalu ada mujizat didatangkan langsung sembuh. Tapi mungkin bisa juga dia harus memakai dokter. Makanya kita harus percaya pada prosesnya seperti itu. Akhirnya saya juga oke lah, enggak apa-apa lah, kita coba aja, kita coba ke psikolog dan lain, dan ternyata memang sembuh. Dan sampai sana pun diomongi ini nggak ada sakit ya, ini cuma ada sakit. Dia bilang kamu tuh jangan jadi dokter untuk dirimu sendiri. Nah, malah yang dokter itu siapa? Soalnya apa? Gitu. Sok tahu, lihat Google, semuanya di search. Ini saya Google. kena kanker usus, ciri-ciri kanker usus kok ya persis. Persis loh Bu, makanya saya bilang kekuatan pikiranku sangat itu jahat sekali. ngeri ya. Jadi bisa kejadian semua. Kalau di Google batuk aja ya kanker tenggorokan. Jadi saudara ya, udah melihat di sini bahwa ya itulah ya roh ketakutan. Bener. Roh ketakutan akhirnya intimidasi sehingga apa yang terjadi ya seperti itu. Tapi saya juga bersyukur suaminya itu bilang saudara ketika ya saya ada di Surabaya nyari-nyari ya dikejar di gereja sini, kejar gereja situ nggak ketemu. Karena memang saya habis pelayanan itu apalagi kalau gerejanya jemaatnya ribuan saya pasti langsung lari. Karena nanti orang banyak minta foto ya ada ibadah berikutnya. Tapi ya puji Tuhan ya waktu itu ingat kan cari Tuhan. Nah sekarang bisa ketemu karena mau berterima kasih aja sih saudara. udah nggak minta didoakan saya lagi. Juga bersyukur suami saya ini orangnya anti dengar khotbah loh Ibu. Oh iya. Iya soalnya dia selalu merasa kalau pendeta itu komersil, pendeta itu gini, pendeta itu gitu. Tapi kok ya saya bersyukur ada masalah ini. Saya kan sering dengar kayak Mas Badua dia, puji Tuhan dia mau dengar sekarang. Amin, puji Tuhan. Dia juga suka dengar khotbah sekarang. Maksudnya. Lebih dekat sama Tuhan. Dia yang sekarang inisiatif ajak saya berdoa. Oh iya, jadi saudara semua itu ada maksud Tuhan. Benar. Iya, jadi bisa dikasih enggak buat jemaat kalau ada masalah gimana. Apa yang Ibu dapat hari ini hikmahnya luar biasa. Ya, saya tambah dulu ya. Iya. Untuk saya pribadi, saya tuh dulu sebelum kenal dia, saya tuh memang saya tuh Kristiani ya kan. Saya memang percaya Tuhan. Iya. Tapi saya selalu percaya bahwa apa yang saya minta saya berbuat baik. Nanti saya berbuat baik, saya tidak menjahati orang, saya menyumbang dan lain-lain, saya sudah cukup. Seperti itu, saya bisa masuk surga. Setelah kenal dia, baru saya tuh menyaksikan ya seperti yang tadi itu. Padahal kan waktu itu kan kita sering baca air hidup itu ya. Itu kan sudah dicetak selama selama 1 tahun sama tahun penuh sudah dicetak. Tapi kok ya firman Tuhan. Tapi kok firman Tuhan pas ada masalah A, membahasnya tentang A di hari itu. Selalu seperti itu sampai lanjut sampai ke Mas Badoa dan lain-lain. Selalu ketemunya tuh kok bisa sesuatu yang cocok. Itulah itu yang rema. aneh. Ketemu dia tuh ya diubahkan gitu, sadar bahwa Tuhan tuh bekerja dalam hidup kita itu. Jadi saya cuma percaya bahwa Tuhan itu cuma di atas mengawasi tingkah laku kita. Ternyata dia turut bekerja ya. Yang terutama untuk membangun iman kita semakin lagi lebih sungguh-sungguh kepada Dia. Tadi saudara saya dengar katanya gini, iya Bu. Ternyata ya ketika kita merasa hidup kita sudah baik-baik aja, ya keuangannya cukup, udah merasa mapan, ada di zona nyaman, terus sama Tuhan tuh jadi flat. Iya. Jadi Tuhan harus izinkan itu terjadi ya. Iya. Akhirnya terjadilah seperti itu. Ya kasih sedikit hikmah buat jemaat Miss Badoa. Ya bahwa kalau jangan ikut Tuhan itu memang tidak dijanjikan tidak ada masalah. Tapi jangan pernah takut ikut Tuhan. Karena di dalam setiap masalah tidak pernah ada jalan buntu. Itu yang membuat saya aman. Jadi saya merasa bahwa saya hidup sama Tuhan, saya dipelihara luar biasa, diberikan jalan keluar, naik ke next level. Ya, hidup itu apapun itu kayak dilindungi dan dicukupkan. Dan kalau saya melihat satu hal itu, Tuhan lagi mau beresin hidupnya dari roh ketakutan akan kematian. Benar Ibu, iya itu yang itu saya dari dulu orang paling takut mati. Dengan masalah ini Tuhan benar-benar ajarkan saya bahwa akhirnya berserah, hidup mati di tangan Tuhan. Nafas ini milikmu. Jadi saya yang dulu naik pesawat aja saya takut
Saya takut Ibu kalau naik pesawat itu. Sekarang kalau mau jatuh ya sudah. Hidup kita di tangan Tuhan. Iya. Iya saudara, itulah kemenangan iman bagi setiap kita orang percaya. Sebagai orang percaya jangan takut mati. Kita percaya bahwa kapanpun, dimanapun, ketika Tuhan itu memang ya memegang kendali atas hidup kita, itu kan iman gitu ya. Kan kasihan Ibu kalau nggak kayak begini tersiksa terus, takut mati terus Pak. Ya nanti tiap hari takut mati. Jadi Sekarang memang saya Tuhan sudah- harus selesaikan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Bener, kalau nggak waktunya mati ya nggak akan mati, bener. Iya, jadi Tuhan itu dahsyat luar biasa. Karena itu saudara tetaplah percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala keadaan. Kita mau satukan hati, kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami mendengar kesaksian yang begitu luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang sudah membentuk hidup kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami percaya apa yang sudah kami dengar hari ini itu membangun iman kami semakin hari percaya kepada Tuhan. Kami tidak diintimidasi roh ketakutan, kekhawatiran, bahkan apapun dosa yang mengikat hidup kami hari ini Tuhan lepaskan. Kami berdoa buat semua jemaat Mesbah Doa dimanapun berada yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau lepaskan dari keterikatan, bahkan Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan dalam keluarga rumah tangga. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini kami terima berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami, damai sejahtera, sukacita dan pemulihan dari Tuhan. Karena itu turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Oh